Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, membangun pondok di tengah hutan yang jelas jauh dari perkampungan, di mana tidak ada listrik, tidak ada fasilitas selain singso, palu, gergaji, dan satu potong gunting kertas yang kami bawa. Kami berhasil membangun pondok ini dengan ala kadarnya, lengkap dengan kamar-kamar tahanannya. Ya, inilah pekerja kami yang mungkin sudah kelelahan. Dan kalau kita lihat ke atas, di sini juga ada kita buat ruang salat, tempat teras untuk nyanggong lah, untuk berburu, juga ada kamar, dan ini adalah cikal bakal untuk ruangan salat. Pondok ini kami bangun besar sekali, saudara-saudara sekalian, 10 kali 10. Dengan ukuran lahan di sini kita buka sekitar 9 hektar. Yang kita tanam nanti kelapa hibrida dan diselingi dengan serai wangi. Keunikan daripada pembangunan pondok ini, kita buat sederhana saja dengan memanfaatkan sisa-sisa kayu. Pemirsa sekalian, ini bukan hutan lindung, juga bukan hutan loser, juga bukan hutan yang terlarang. Ini adalah lahan hutan rakyat yang kami tanam untuk keperluan membangun perkebunan yang lebih bagus. Pondok ini kami bangun dengan mempergunakan alat seadanya, karena di sini jelas untuk mesin ketam, mesin gergaji tidak ada, karena listrik tidak ada. Yang unik dari sini akan mau kami nampakkan adalah proses pembuatannya hanya dengan mempergunakan mesin chainsaw saja, palu, itu saja yang ada. Dan yang lebih unik lagi, nanti kita akan nampakkan proses pemotongan sengnya hanya dengan mempergunakan kawat. Tentu terlebih dahulu kita beri potong sedikit dengan gunting kertas, karena kalau diandalkan gunting kertas stok jelas tidak bisa memotong daripada seng tersebut. Ini tukang betul-betul berani, semuanya hanya dengan singso tanpa menggunakan gergaji. Ya, beginilah kalau kita mencari makan di hutan, saudara sekalian. Dengan segala keterbatasan, kita juga bangun pondok supaya nanti waktu kita datang ke lahan, kita tidak takut, ada tempat berteduh dan ada tempat istirahat. Dan pondok ini juga nanti siapa yang warga di sini berkebun di hutan mau bermalam di sini, kita persilahkan. Yang jelas ini azas manfaat untuk bersama. Ini proses pemotongan sengnya yang secara teori hanya mempergunakan kawat. Mungkin ini sudah terbiasa bagi sebagian orang, bagi saya sendiri ini baru pertama sekali saya lihat. Karena setahu saya pemotongan seng dengan mempergunakan gerinda, tapi ini tidak. Hanya 2 potong kayu yang dibuat kawat. Kawat ini alatnya sangat sederhana, dan inilah tukang kami, Kadus Am, mantan kombatan GAM. Juga ini kombatan GAM yang kami pekerjakan setelah di era damai.
Pertama-tama sekali sengnya mungkin kita letakkan kawatnya dulu dari bawah. Dari bawah lantas kita letakkan seng di atasnya. Kita ambil sengnya, yang jelas kalau seng terlalu tebal mungkin agak sulit ya. Ini seng panjang 7. Proses pembawaan ke hutan ini kita upahkan ke orang melalui jalan kaki, ada juga melalui sepeda motor. Kita bayar warga. Jadi pemirsa sekalian, setelah diukur panjangnya berapa, ukurannya berapa, kita bantu sedikit lah dengan gunting kertas. Hanya untuk melukainya saja. Ada juga orang mengatakan kenapa tidak dengan gunting kertas semua. Yang pasti itu tidak mungkin karena banyak seng yang dipotong dan tentu tidak bisa. Jadi sistemnya seperti ini saja. Kata tukang ini didapat waktu dia bekerja dari Malaysia dulu. Pemirsa, setelah pasti panjangnya berapa, kita jepitlah dengan kayu ini. Lantas setelah pas kita tarik dengan apa? Kalau soal kerapian, pasti agak sedikit kurang rapi ya. Tapi itu oke kalau hanya untuk rumah kami di hutan, tempat istirahat, tidak jadi masalah hal-hal seperti ini. Yang penting tidak bocor. Ada juga yang nanti komen bahwa ini hancur-hancuran nih. Ya memang hancur-hancuran. Tapi yang seperti saya bilang, pasti ini adalah sangat membantu ketika kita di hutan, ketika listrik tidak ada. Asainang roba rimba Tuhan hutun beralun hana manusia raja teka indah tu mesusah payah rimbali gecah ge ilah daya pernah megohiah hebat manusia na 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 na